Kami dari kelompok 3 konseling dan psikoterapi akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu Psychanalytic and Adlerian Therapy. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadia Nurul Aulia, yang kedua ada saya sendiri, Sylvia Nurlaili, yang ketiga ada Dinda Rahma Pangesti, dan yang keempat ada Lucy Indriani Wardani. Terapi psikoanalitik. Psikoterapi psikoanalitik adalah psikoterapi yang didasarkan pada rumusan psikoanalitik yang telah dimodifikasi secara konseptual dengan memusatkan perhatian pada konflik pasien sekarang dan pola dinamika sekarang. Konsep psikoanalitik. Pandangan tentang sifat manusia. Menurut Freud, perilaku setiap individu ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dan dorongan biologis, serta naluri yang berkembang melalui tahap psikoseksual. Insting adalah inti dari pendekatan Freudian. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi, dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan. Struktur kepribadian ada 3. Yang pertama, id. Id merupakan sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Id adalah energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, seks, menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Yang kedua ada ego. Ego merupakan pelaksana kepribadian yang berusaha memenuhi kebutuhan id dan juga memenuhi kebutuhan moral sekaligus kebutuhan berkembang mencapai kesempurnaan dari superego. Dan yang ketiga ada superego. Kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang menggunakan prinsip idealistik sebagai lawan dari kepuasan id dan prinsip realistik ego. Kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran. Tingkat kesadaran berisikan semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran atau consciousness. Ketidaksadaran. Ketidaksadaran merupakan bagian dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan driver yang dibawa sejak lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik atau biasanya pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran kemudian dipindah ke daerah tak sadar. Kecemasan. Menurut Freud, kecemasan sebagai bagian penting dari sistem kepribadian, hal yang merupakan suatu landasan dan pusat dari perkembangan perilaku neurosis dan psikosis. Freud menyatakan bahwa kecemasan pada diri manusia mendorong manusia memunculkan mekanisme pertahanan ego. Kecemasan adalah perasaan takut yang dihasilkan dari rasa tertekan, tegang, gelisah, khawatir yang bersifat subjektif. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fadia Nurul Aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Nurul Aulia akan melanjutkan penjelasan dari Sylvia. Selanjutnya di sini Freud membagi kecemasan menjadi 3 jenis, antara lain yakni kecemasan realistas. Di sini merupakan suatu kecemasan yang bersumber dari ketakutan terhadap bahaya yang mengancam di dunia nyata. Sedangkan yang kedua yakni kecemasan neurotik, kecemasan yang didasarkan pada masa kecil. Di sini adanya konflik antara pemuasan instingtual dan realitas. Yang ketiga, kecemasan moral merupakan kecemasan akibat dari rasa bersalah dan ketakutan dihukum oleh nilai-nilai dalam hati nuraninya. Kecemasan moral merupakan hasil dari konflik antara id dan superego. Selanjutnya mengenai mekanisme pertahanan ego. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka
dari dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego dan ego. Dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan. Selanjutnya mengenai macam-macam mekanisme pertahanan ego. Yang pertama yakni represi atau repression, merupakan mekanisme yang dilakukan ego untuk mengurangi kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Sedangkan penyangkalan atau denial yakni pertahanan melawan kecemasan dengan menutup mata terhadap keberadaan atau kenyataan yang mengancam. Selanjutnya pembentukan reaksi. Di sini yakni upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Sedangkan untuk proyeksi yakni pengalihan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Selanjutnya, rasionalisasi, yakni upaya individu memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego. Selanjutnya, sublimasi, di sini ditunjukkan untuk mencegah kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif id yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya regresi. Di sini upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya introjection, di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Selanjutnya identification, merupakan mekanisme pertahanan ego di mana seseorang berusaha merubah hidupnya setelah adanya insiden dengan keinginan subjektif id. Selanjutnya, compensation. Di sini untuk pembentukan pengertian negatif yang dikembangkan menjadi pengertian positif untuk menutupi pengertian negatif tersebut. Selanjutnya mengenai tahap perkembangan psikoseksual Freud. Di sini yang pertama tahap oral, yakni usia 0 sampai 18 bulan, di mana daerah organ yang paling penting dan peka adalah mulut, di mana mulut tersebut sebagai pemuasan kebutuhan dasar. Selanjutnya tahap anal, usia anak 18 bulan sampai 3 tahun. Tugas perkembangan yang utama pada tahap ini ialah kemandirian, menerima kekuatan pribadi, belajar mengekspresikan perasaan negatif atau agresi. Selanjutnya tahap falus usia 3-6 tahun. Di sini superego mulai berkembang dan zona kepuasan bergeser ke daerah genital atau bisa disebut dengan alat kelamin. Tahap selanjutnya tahap latensi. Anak mengalami periode peredaan impuls seksual. Dan tahap selanjutnya tahap genetal, di mana di tahap ini adanya perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja tersebut, seperti adanya pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder dan juga primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Pangesti, NIM 200701620. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi dan peran terapi psikoanalitik. Yang pertama ada menafsirkan dan menganalisis proyeksi klien. Yang kedua ada mengamati klien secara cermat selama proses terapi berlangsung. Yang ketiga ada peka terhadap isyarat-isyarat yang menyangkut perasaan klien terhadap analis. Yang kelima ada mengorganisasikan proses-proses terapeutik. Selanjutnya ada merumuskan masalah klien. Dan yang terakhir, fungsi utama adalah untuk mengajarkan arti proses terhadap klien sehingga klien mampu memperoleh pemahaman terhadap masalahnya, mengalami peningkatan kesadaran atau cara-cara untuk berubah. Selanjutnya, teknik dasar terapi psikoanalitik yaitu pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan, menumbuhkan wawasan tentang perilaku klien, dan memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadari selama ini. Di dalam terapi psikoanalisis ini, sangat dibutuhkan sifat dan terapeutik, artinya adanya hubungan intrapersonal
dan kerjasama profesional antara terapis dan klien. Ini adalah teknik-tekniknya. Yang pertama, melalui asosiasi bebas. Teknik ini memberi kebebasan kepada klien untuk mengatakan apa saja perasaan, pemikiran, dan renungan yang ada dalam pikiran klien tanpa memandang baik buruknya atau logis tidaknya, sehingga klien dapat terbuka dalam mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikirannya. Kemudian yang kedua ada penafsiran. Terdiri atas penerapan analis, penjelasan, dan bahkan mengajari klien tentang makna perilaku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resisten, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsinya yaitu untuk menguatkan ego, menerima materi baru, dan mempercepat proses mengangkat materi bawah sadar. Selanjutnya ada analisis mimpi. Prosedur penting untuk mengungkap materi bawah sadar dan memberikan klien wawasan tentang beberapa masalah yang belum terselesaikan. Selanjutnya ada analisis resistensi. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Hal ini akan timbul bila orang menjadi sadar terhadap dorongan dan perasaan yang tertekan. Selanjutnya ada analisis transferensi, yaitu perilaku perlawanan yang diciptakan klien dengan sendirinya karena tidak memperoleh jawaban dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Transferensi adalah teknik utama untuk mendorong klien menghidupkan kembali masa lalu yang lenyap. Kemudian ada mempertahankan kerangka kerja analitik, yaitu proses psikoanalitik yang menekankan perubahan kerangka kerja tertentu ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan terapi ini. Kemudian ada tujuan terapi psikoanalitik. Yang pertama ada membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuat kesadaran yang tak disadari. Kemudian ada menekankan dimensi afektif. Kemudian ada proses difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman masa kecil anak-anak. Dan yang terakhir ada pengalaman masa lalu yang direkonstruksikan, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai terapi Adler. Konsep terapi Adler. Yang pertama ada pandangan tentang sifat manusia. Menurut Adler, kepribadian seseorang dibentuk sejak kecil, terutama 6 tahun pertama kehidupannya, di mana anak mulai menyadari ketidakmampuannya dalam melakukan sesuatu. Bagi Adler, kehidupan manusia dimotivasi oleh satu dorongan utama untuk mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Jadi, tingkah laku ditentukan utamanya oleh pandangan mengenai masa depan, tujuan, dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Indriani Wardani, NIM 20070160445 akan melanjutkan penjelasan dari Dinda mengenai konsep Adlerian. Konsep Adlerian yang kedua yaitu persepsi subjektif tentang realitas. Pendekatan ini itu termasuk fenomenologis karena memperhatikan bagaimana cara individu itu memandang dunia mereka. Realitas subjektif ini mencakup tentang persepsi, pikiran, perasaan, nilai-nilai, keyakinan, dan kesimpulan individu tersebut. Kemudian konsep yang ketiga, persatuan dan pola kepribadian manusia. Di sini Adler menekankan pada hubungan interpersonal daripada psikodinamika internal individu, seperti perilaku sebagai tujuan dan berorientasi, berjuang untuk signifikasi dan superioritas, dan yang terakhir, gaya hidup. Kemudian, konsep yang keempat, ada minat sosial. Di sini Adler menyamakan minat sosial dengan rasa identifikasi dan empati dengan orang lain. Kenapa? Karena seorang individu itu memiliki kemampuan bawaan atau bakat untuk dapat diajak kerjasama dan hidup dengan lingkungan sosialnya. Jadi setelah bakat dikembangkan, individu mengembangkan kemampuannya untuk mengekspresikan kerjasama sosial dalam berbagai kegiatan.
menurut perspektif Adlerian, ketika minat sosial individu itu berkembang, maka perasaan rendah diri ini dan keterasingan mereka akan berkurang. Kemudian yang kelima, ada konsep mengenai urutan kelahiran dan hubungan saudara. Adlerian memandang sebagian besar masalah manusia itu sebagai masalah sosial, karena mereka menekankan hubungan dalam keluarga sebagai sistem sosial kita yang paling awal dan yang paling berpengaruh. Hubungan pertama di minat sosial itu muncul dan diajarkan dalam ikatan ibu dengan anak atau dalam ikatan orang tua dengan anak. Contohnya, seperti tugasnya ibu, menurut Adlerian itu tugas ibu sebagai orang yang mengembangkan rasa kerjasama dan persahabatan kepada anaknya. Kemudian ada tujuan terapi Adlerian. Yang pertama, untuk menumbuhkan minat sosial. Kemudian untuk membantu klien mengatasi perasaan kecil hati dan rendah hati. Kemudian untuk memodifikasi pandangan dan tujuan klien, yaitu dengan mengubah gaya hidup mereka. Kemudian untuk mengubah motivasi yang salah yang ada pada diri mereka. Kemudian untuk mendorong individu mengakui kesetaraan di antara orang-orang. Dan yang terakhir, untuk membantu orang menjadi anggota masyarakat yang dapat diajak berkontribusi. Fungsi dan peran terapi Adlerian bagi terapis adalah untuk membantu penilaian yang komprehensif dari fungsi klien. Jadi terapis ini akan mengumpulkan informasi tentang individu mengenai gaya hidup dengan cara kuesioner pada klien konstelasi keluarga yang meliputi orang tua, saudara, orang yang berada di rumah atau yang ada di rumah, kemudian tugas kehidupannya dan ingatan awalnya. Kemudian untuk teknik dan prosedur terapi Adlerian. Yang pertama, fase pertama yaitu membangun hubungan. Kenapa sih membangun hubungan itu ada di teknik dan prosedur terapi Adlerian yang pertama? Karena hubungan itu mengembangkan tujuan pasien dan terapis, di mana tujuan pasien dan terapis ini harus sama dengan didasarkan pada penghargaan dan empati. Dalam mengembangkan hubungan ini, terapis tidak hanya membuat rencana tujuan terapi, tetapi terapis juga harus mendengarkan dan mengamati selama pasien tersebut menampilkan dirinya dan tujuan mereka. Kemudian fase yang kedua ada asesmen. Dilakukannya asesmen ini untuk mengetahui dinamika psikologis yang melatar belakangi permasalahan yang dialami oleh klien. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang gaya hidup individu. Kemudian fase yang ketiga, mendorong pemahaman diri dan wawasan. Adlerian ini menganggap wawasan itu sebagai bentuk kesadaran khusus untuk memfasilitasi pemahaman yang bermakna dalam perubahan. Di fase ini, konselor ataupun klien akan memahami motivasi klien, bagaimana motivasi berkontribusi pada masalahnya, dan bagaimana cara memperbaiki situasi klien. Kemudian yang terakhir, ada fase reorientasi dan pendidikan atau reorientation dan re-education. Jadi di fase ini itu pada fase ini itu mendorong klien untuk mengambil tindakan nyata. Jadi klien itu didorong sekaligus ditantang untuk mengembangkan keberanian dalam mengambil resiko dan membuat perubahan dalam hidup mereka. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah dalam berucap atau salah dalam
menyampaikan atau ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.